Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Yudin Taksudin, selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan karakter, serta kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan presentasi ini. Sebelum memulai presentasi hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abdurrahman Akimuddin, Evi Febriansari, Syafna Haliza, dan Yuliana Kamanjaya. Adapun saya, Syafna Haliza, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Selanjutnya, ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Evi. Kepada Evi, dipersilakan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai disiplin. Pengertian disiplin. Disiplin dalam bahasa Latin disiplina artinya latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Menurut Johar, disiplin adalah suatu keadaan yang terbentuk dari proses serta rangkaian perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, keteraturan, atau ketertiban. Jadi, disiplin adalah sikap hidup dan perilaku patuh seseorang dalam mengikuti peraturan tata tertib yang berlaku tanpa adanya paksaan. Sikap disiplin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi kuliah. Maka dengan itu, mahasiswa perlu memiliki sikap disiplin belajar. Disiplin belajar adalah sikap mahasiswa yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan ketaatan dan keteraturan untuk mengubah tingkah laku yang mencakup perubahan berpikir, sikap, dan tindakan yang sesuai dengan standar sosial. Yang kedua, manfaat disiplin. Disiplin memiliki manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Manfaat disiplin bagi diri sendiri diantaranya menumbuhkan rasa kepedulian, menumbuhkan jiwa kepekaan, menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan sikap mandiri dan patuh, membantu diri untuk bisa fokus dan teratur, serta dapat melatih tanggung jawab. Sikap disiplin seseorang merupakan manfaat bagi orang lain, yaitu menjadi contoh berperilaku dalam kehidupan. Bagi mahasiswa, disiplin membuat mahasiswa menjadi lebih pandai, mandiri, percaya diri, siap dalam segala hal, menumbuhkan kepekaan, berperilaku jujur, serta membantu perkembangan otak. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Yuliana Kamanjaya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri disiplin. Pertama, menaati peraturan yang berlaku. Agar hidup manusia tertib dan teratur, manusia memerlukan aturan. Aturan tersebut harus ditaati. Seseorang yang memiliki sikap disiplin pasti melaksanakan aturan yang berlaku. Dengan mengikuti aturan, maka akan memiliki hidup yang teratur. Kedua, yaitu selalu menepati janji. Seseorang yang memiliki sikap disiplin, maka akan menepati janji yang telah ia buat dan tidak melanggarnya. Yang ketiga, yaitu menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Seseorang yang memiliki sikap disiplin akan berusaha maksimal dalam menjalankan suatu kewajibannya. Keempat, yaitu menyelesaikan tugas dengan teratur dan tepat waktu. Seseorang yang memiliki sikap disiplin akan langsung menyelesaikan tugasnya agar selesai tepat waktu, bahkan memiliki suatu jadwal agar hidupnya teratur dan tertib. Kelima, yaitu memiliki tanggung jawab. Bila mengerjakan sesuatu, orang yang memiliki sikap disiplin akan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Mereka akan bersungguh-sungguh bekerja agar hasil kerjanya menjadi maksimal. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Kedisiplinan seseorang tentu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kedisiplinan dalam diri seseorang, yaitu pertama faktor intern, yang merupakan faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan. Adapun faktor intern tersebut adalah pertama faktor pembawaan, kedua faktor kesadaran, ketiga faktor minat dan motivasi. Yang kedua yaitu faktor ekstern, adalah faktor yang timbul dari luar diri seseorang yang bersangkutan. Faktor ekstern tersebut adalah pertama contoh atau teladan, kedua nasihat, dan ketiga yaitu lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Macam-macam disiplin.
Disiplin dalam menggunakan waktu. Maksudnya, dapat menggunakan dan membagi waktu dengan baik. Waktu sangat berharga, dan salah satu kunci kesuksesan adalah dengan dapat menggunakan waktu dengan baik. Yang kedua adalah disiplin dalam beribadah. Maksudnya adalah senantiasa beribadah dengan peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya. Kedisiplinan dalam beribadah sangat dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganjurkan manusia untuk disiplin, sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada disiplin dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam bermasyarakat, sebaiknya diterapkan perilaku disiplin agar hidup menjadi tertib dan damai. Yang keempat, ada disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedisiplinan ini merupakan suatu hal yang sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Apabila terjadinya erosi disiplin, maka pencapaian pendidikan akan terhambat. Yang kelima, ada disiplin diri pribadi. Disiplin ini merupakan kunci bagi kedisiplinan pada lingkungan yang lebih luas lagi. Contohnya, yaitu tidak pernah meninggalkan ibadah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang keenam, ada disiplin sosial. Pada hakikatnya, disiplin sosial adalah disiplin yang kaitannya dengan masyarakat. Contohnya, perilaku disiplin sosial adalah melaksanakan siskamling, kerja bakti, dan menjaga nama baik masyarakat. Yang terakhir, ada disiplin nasional. Berdasarkan hasil perumusan Lembaga Pertahanan Nasional, yang diuraikan dalam disiplin nasional untuk mendukung pembangunan nasional, disiplin nasional diartikan sebagai status mental bangsa yang tercermin dalam perbuatan berupa keputusan dan ketaatan, baik secara sadar maupun melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku. Lalu ada contoh-contoh disiplin. Contoh disiplin di rumah. Membantu orang tua, merapikan tempat tidur, mandi pagi dan sore hari, tidur dan bangun tepat waktu, belajar setiap hari, dan menjaga kebersihan dan keamanan rumah. Yang kedua ada contoh disiplin di kampus. Datang ke kampus tepat waktu, berseragam sesuai dengan tata tertib, menaati peraturan kampus, menjaga kebersihan dan keamanan kampus, mengerjakan tugas, dan tidak membuat kegaduhan saat pembelajaran dimulai. Yang ketiga ada contoh disiplin di masyarakat. Yang pertama, tidak membuat kegaduhan apapun, terutama pada malam hari. Yang kedua, mematuhi rambu lalu lintas. Yang ketiga, tidak bermain layang-layang di jalan raya. Yang keempat, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, ikut dalam kerja bakti di lingkungan sekitar. Selanjutnya, akan disampaikan oleh Abdurrahman Asimuddin. Akibat dari tindakan tidak disiplin. Yang pertama, sanksi atau hukuman, terkena sanksi atau hukuman. Yang kedua, hidup menjadi kacau atau berantakan. Yang ketiga, merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, membuat seseorang menjadi pemalas. Yang kelima, kehidupan menjadi tidak tertib dan teratur, tidak teratur. Yang keenam, tugas dan kewajiban tidak dapat diselesaikan. Kemudian, tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab menurut pendapat Zuhdi tahun 2013 merupakan satu sikap dan perilaku seorang individu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang harus ia lakukan, baik tugas terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, lingkungan, masyarakat, serta dirinya sendiri. Jadi tanggung jawab berarti sikap sungguh-sungguh dan siap menanggung resiko. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Evi. Pada Evi dipersilakan. Yang kedua, manfaat tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki dua manfaat, yaitu terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Manfaat tanggung jawab bagi diri sendiri diantaranya yaitu berani melakukan sesuatu, meminimalisir kesalahan,
mendapat banyak kepercayaan, lebih berhati-hati dalam bertindak dan merencanakan sesuatu, lebih fokus pada solusi dan pengembangan, lebih kuat dalam menghadapi permasalahan, dihargai dan dihormati orang lain, mampu menjadi pemimpin yang dapat diandalkan, mendorong tercapainya kesuksesan, serta menumbuhkan rasa disiplin yang tinggi. Sikap tanggung jawab seseorang merupakan manfaat bagi orang lain, yaitu orang lain akan merasa puas dengan hasil pekerjaan tersebut dan dapat dijadikan contoh berperilaku dalam kehidupan. Bagi mahasiswa, disiplin dapat menyelesaikan tugas dengan baik, menjadi pandai, percaya diri, siap dalam segala hal, menjadi lebih mandiri, berperilaku jujur, dan membantu melatih diri sendiri untuk masa depan. Yang ketiga, ciri-ciri tanggung jawab. Terdapat 11 ciri-ciri tanggung jawab, yaitu diantaranya memilih jalan yang lurus, yang kedua selalu memajukan diri sendiri, yang ketiga menjaga kehormatan diri, yang keempat menghargai aturan, yang kelima mampu menentukan pilihan dari berbagai alternatif, yang keenam melakukan tugas dengan standar yang baik, yang ketujuh mengakui semua perbuatannya, yang kedelapan menepati janji dan berkomitmen, kesembilan berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya, 10 tidak membuang-buang waktu, dan yang terakhir disiplin dalam segala hal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yuliana Kamanjaya. Pada Yuliana Kamanjaya, dipersilakan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab belajar. Menurut Sudani, menyatakan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku tanggung jawab seseorang atau pelajar, yaitu pertama, kurangnya kesadaran mahasiswa tersebut akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu kurang memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru BK dalam menangani perilaku tanggung jawab belajar secara khusus belum terlaksana secara optimal di kelas. Kemudian ada macam-macam tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia punya tanggung jawab untuk beriman kepada Tuhan. Tanggung jawab ini contohnya menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Kedua yaitu tanggung jawab pada keluarga. Keluarga terdiri dari orang tua, anak-anak, dan anggota keluarga lain. Keluarga termasuk ke dalam lingkungan masyarakat yang lebih kecil. Sebagai anggota keluarga, harus bertanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Ketiga yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri. Setiap individu punya kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban. Tujuan tanggung jawab kepada diri sendiri ini untuk memecahkan masalah dan mengenal dirinya sendiri. Yang keempat yaitu tanggung jawab kepada masyarakat. Setelah keluarga, setiap individu membentuk kehidupan lebih besar dalam lingkup masyarakat. Warga punya tanggung jawab yang harus dijalankan demi keamanan bersama. Yang kelima yaitu tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Individu punya kedudukan menjadi warga negara. Setiap negara memiliki norma, aturan, hukum yang berlaku untuk warga negaranya. Warga negara bertanggung jawab kepada negara serta tidak berbuat semaunya sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Contoh tanggung jawab. Contoh tanggung jawab kepada Tuhan. 1. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. 2. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. 3. Memelihara dan menjaga lingkungan ciptaan Tuhan. Lalu ada contoh tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang pertama, ada menjaga kebersihan tubuh, menjaga diri dari hal-hal yang negatif, menjaga kesehatan dan gizi seimbang, selalu waspada dan menjaga keamanan diri, melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, dan yang terakhir ada bertanggung jawab pada perkataan dan perbuatan. Selanjutnya ada contoh tanggung jawab pada keluarga. Yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, memelihara lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman. Yang ketiga, membuat dan menaati peraturan yang sudah ditetapkan bersama. Yang keempat, sikap dan perilaku disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam keluarga. Yang kelima, menjaga hubungan baik untuk menghormati, menyayangi, dan menghargai keluarga. Lalu, ada akibat dari tindakan tidak bertanggung jawab. Maaf,
contoh tanggung jawab kepada masyarakat. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat, tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dalam masyarakat, berani melaporkan kejadian mencurigakan dan merugikan masyarakat, menghargai perbedaan masyarakat yang berbeda suku, agama, dan budaya. Contoh tanggung jawab pada bangsa dan negara. Rela berkorban dan mencintai tanah air, melestarikan bahasa dan seni budaya, menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mencintai produk dalam negeri, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Contoh tanggung jawab sebagai mahasiswa. Belajar yang sungguh-sungguh, menghargai dosen, saling tolong-menolong antar sesama, mengerjakan tugas dan ujian dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, ada contoh tanggung jawab pada masyarakat. Menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera, menjaga lingkungan agar selalu aman, menjaga kebersihan lingkungan, dan ikut serta dalam pembangunan desa. Akibat dari tindakan tidak bertanggung jawab. 1. Dikucilkan oleh masyarakat dan orang terdekat. 2. Orang-orang tidak menghargai apa saja yang telah diperbuat. 3. Tidak dianggap sebagai warga di lingkungan tempat tinggal. 4. Menjadi bahan pembicaraan warga lingkungan tempat tinggal. 5. Mendapat banyak sekali teguran, bahkan sampai cacian dari orang-orang. Selanjutnya, akan disampaikan oleh Abdurrahman Hakimuddin. Pada Abdurrahman Hakimuddin dipersilakan. Kemudian, contoh kasus pelanggaran disiplin dan tanggung jawab di Indonesia. Contoh yang pertama yaitu kasus pelajar tidak mau diatur dan juga tidak mau memenuhi peraturan tata tertib yang ditetapkan. Mereka suka dengan apa yang telah dilakukannya. Minat siswa tersebut adalah terlihat keren jika mengeluarkan baju seragam, bolos, memakai banyak perhiasan, dan memakai seragam ketat dan lainnya. Kemudian yang kedua, kasus pelanggaran disiplin PNS di Indonesia. Hal tersebut ditangani dengan penjatuhan hukum disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai PNS yang telah melanggar peraturan disiplin baik ringan, sedang, dan berat, yang nantinya harus diperiksa oleh atasan langsung. Yang ketiga, kasus korupsi di Indonesia yang masih saja marak terjadi. Yang keempat, tindakan asusila yang sering terjadi di Indonesia, bahkan terjadi di lingkungan kampus. Dan yang kelima, berdasarkan data dari Korlantas Polri yang dipublikasikan Kementerian Perhubungan, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 kasus pada tahun 2021. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dari data 2020 sebanyak 100.028 kasus. Faktor utamanya adalah pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Di samping itu juga ada faktor kendaraan seperti mesin, ban, muatan, ataupun faktor cuaca seperti kabut, hujan, dan lainnya. Kemudian, pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam diri mahasiswa. Dalam dunia pendidikan, sikap disiplin dan tanggung jawab sangat diperlukan karena merupakan kunci untuk membentuk mahasiswa menjadi lebih berkualitas dan menjadi sukses di masa depan. Dengan disiplin dan tanggung jawab, maka seseorang akan dapat mengatur segala sesuatunya sesuai dengan target dan rencananya. Disiplin tanpa didampingi tanggung jawab akan membuat segala sesuatunya berjalan kurang lancar. Disiplin dan tanggung jawab yang dilakukan secara seimbang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Evi. Selanjutnya, upaya meningkatkan disiplin dan tanggung jawab mahasiswa. Terdapat dua upaya baik dari pihak institusi pendidikan dan juga dari mahasiswa tersebut. Yang pertama, upaya pihak institusi pendidikan, yaitu dengan pemberian pemahaman mengenai pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab, pemberlakuan kode etik mahasiswa, pemberian sanksi dan pembinaan kepada mahasiswa yang melanggar aturan, penanaman kesadaran berdisiplin dan bertanggung jawab dalam diri mahasiswa, serta pemberian apresiasi bagi mahasiswa yang mematuhi aturan yang ada.
Lalu yang kedua, upaya dari mahasiswa, yaitu dengan tidak menunggu motivasi datang, memulai dari hal-hal kecil, menetapkan rutinitas harian, fokus pada target jangka panjang, jujur terhadap diri sendiri, meninggalkan hal-hal negatif, tahan godaan, segera move on, ambil inspirasi atau suatu pembelajaran dari orang lain, tidak menunda-nunda apapun, terus berusaha melakukan yang terbaik dan pantang menyerah. Yang terakhir, ada Antara disiplin dan tanggung jawab memiliki kaitan yang erat. Hubungan ini terjadi dikarenakan dalam ciri-ciri tanggung jawab terdapat aspek disiplin. Jadi, tanggung jawab terbentuk salah satunya dari disiplin. Manfaat disiplin dan tanggung jawab mampu membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih terarah dan membuat lebih mengerti terhadap aturan yang mesti dipatuhi. Jika tidak bisa bersikap disiplin, maka termasuk salah satu penghambat dalam berbagai hal. Menerapkan disiplin memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin, karena sikap tersebut memiliki sejumlah manfaat positif untuk kehidupan. Selanjutnya yaitu saran. Setelah mengetahui berbagai hal mengenai disiplin dan tanggung jawab, maka sebaiknya kita sadar dan menerapkan perilaku tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar dapat hidup lebih bermakna dan bergerak maju ke depan. Disiplin dan tanggung jawab merupakan bagian dari proses pendidikan dan pelatihan yang memadai. Untuk itu, dosen disarankan untuk bersikap empatik, terampil berkomunikasi yang efektif, menunjukkan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswanya, dan lainnya sebagai upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan kedisiplinan mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.